Sahabat Fresh Juice, sesaat lagi kita akan mendengarkan Fresh Juice Rabu 27 September 2023 bersama Dr. Robert Reverje dari Denpasar, Bali. Selamat mendengarkan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Shalom, saudara dan saudariku terkasih dalam Tuhan Yesus. Kita boleh sama-sama bersyukur bahwa kini secara resmi oleh pemerintah di Indonesia, Yesus Kristus tidak lagi boleh disebut sebagai atau dengan nama Isa Al-Masih. Sebab namanya dalam tradisi suci gereja memanglah Yesus Kristus, bukan yang lain. Yesus itu jualah yang memberikan kita nasihat-nasihat, pengajaran-pengajaran dan petunjuk-petunjuk yang indah, yang berguna buat orang lain dan juga buat diri kita masing-masing. Seperti yang bisa kita baca dalam Injil hari ini, yakni yang dari Lukas bab 9 ayat 1 hingga 6. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Yesus memanggil ke-12 muridnya lalu memberikan tenaga dan kuasa kepada mereka untuk menguasai setan-setan dan untuk menyembuhkan penyakit-penyakit. Ia mengutus mereka untuk mewartakan kerajaan Allah dan menyembuhkan orang-orang. Yesus berkata kepada mereka, "Jangan membawa apa-apa dalam perjalanan. Jangan membawa tongkat atau bekal, roti atau uang, atau 2 helai baju. Apabila kalian diterima di suatu rumah, tinggallah di situ sampai kalian berangkat dari situ. Dan kalau ada orang yang tidak mau menerima kalian, keluarlah dari kota mereka dan kebaskanlah debunya dari kakimu sebagai peringatan terhadap mereka. Lalu pergilah mereka dan menjelajah segala desa sambil memberitakan Injil serta menyembuhkan orang sakit di segala tempat. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus." Saudara-saudari yang sama-sama dikasihi Tuhan Yesus, apa makna dari ayat 5 ini? "Dan kalau ada orang yang tidak mau menerima kalian, keluarlah dari kota mereka dan kebaskanlah debunya dari kakimu sebagai peringatan terhadap mereka." Sepintas kita yang sudah terbiasa dengan ngambek di sini, ngambek di sana, menyangka bahwa ayat di atas itu adalah juga suatu ayat yang menganjurkan agar supaya kita ngambek. Keliru total. Tuhan Yesus Kristus terlalu agung untuk disangka sebagai menganjurkan kita
agar ngambek. Bila kita renungkan dengan mendalam, maka istilah peringatan terhadap mereka ini berarti bahwa akan ada konsekuensi berat bagi mereka yang menolak kabar baik tentang keselamatan kekal yang hanya bisa dicapai melalui juru selamat yang diutus Allah sendiri, yakni Yesus Kristus. Disinilah kita ingat kepada apa yang tertulis dalam Injil yang lain, yaitu Injil Matius bab 18 ayat 15 hingga 20, yakni tentang memberi nasihat dan petunjuk kepada orang yang berdosa. Kemungkinannya ada 4. 1. Tegurlah dia di bawah 4 mata. Jika ia mendengarkan nasihatmu, engkau telah mendapatkannya kembali. 2. Jika ia tidak juga mau mendengarkan, bawalah seorang atau 2 orang lagi supaya perkara itu tidak disangsikan olehnya. 3. Jika ia tetap keras kepala dan tidak mau mendengarkan nasihat atau keterangan dari 1 atau 2 orang tersebut, bawalah soalnya kepada jemaat. Nah, jemaat di sini tentulah maksudnya gereja yang nama lainnya adalah tubuh Kristus yang hidup. 4. Dan jika ia tidak mau juga mendengarkan gereja, anggaplah dia anatema. Anatema itu apa sih? Anatema artinya sesuatu yang najis bagi Allah dan bagi manusia yang ikut Allah. Jadi, saudara dan saudari sesama kekasih Tuhan, ayat 5 dari Injil Lukas ini sama sekali tidak mengajarkan atau menganjurkan agar kita main ngambek-ngambekan. Juga tidak berarti bahwa kita ingin memprovokasi amarah orang dengan mengebaskan debu dari tempat tinggal mereka dari kaki kita. Arti yang sesungguhnya sesuai dengan pengenalan kita akan Yesus Kristus yang adalah manusia yang penuh meluap dengan cinta kasih Allah adalah Yesus ingin agar kita tidak terpengaruh oleh kerikil-kerikil kecil yang sepele seperti kejadian-kejadian di mana maksud baik kita mengabarkan Injil keselamatan kepada siapapun lalu ditolak atau dinista atau dilawan atau dibantah. Jika kita mengalami hal-hal seperti ini, maka dengan mengebaskan debu dari kaki kita, itu berarti bahwa kita siap, penuh semangat dengan hati gembira untuk lanjut. Ayat 6, memberitakan Injil serta menyembuhkan orang sakit di segala tempat. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sahabat Fresh Juice,
Kita baru saja mendengarkan Fresh Juice Rabu 27 September 2023. Terima kasih kepada Dr. Robert untuk renungannya pada hari ini. Sampai berjumpa kembali dalam Fresh Juice edisi selanjutnya. Tetap semangat, jaga kesehatan, dan salam Fresh Juice.